Ya aku lagi rasa seneng nang ini gimana? Oh ya ora semoh ngene iki kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Petani Rembang Pinggiran. Oke, pada kali ini dulur, kami akan membuat video tentang tanaman tembakau dulur. Pada kali ini kita sudah memasuki bulan April, bulan 4, yaitu masa-masa kalau petani itu menamainya musim kemarau mulai datang. Nah, pada kali ini yaitu mulai mau menanam tanaman tembakau. Tanaman tembakau itu cocoknya memang ditanam di musim kemarau dulur. Kenapa seperti itu? Karena tanaman tembakau itu sangat-sangat butuh lahan yang keras dan paparan sinar matahari yang sangat-sangat cukup. Untuk cara menyebar kali ini saya mau bikin videonya. Sebelum itu, oke dulur, pertama-tama kita siapkan dulu untuk beddingan dulur, beddingan kasar seperti ini. Kalau untuk beddingan kasar ini membuatnya seharusnya 20 hari atau 25 hari kita sebelum sebar dulur. Sebelum sebar kita bikin beddingan kasar dulu. Supaya apa? Supaya tanah yang mau kita sebar bibit tembakau ini dia punya tekstur yang gimana ya, lor? Supaya punya tekstur yang agak-agak keras tapi gembur gitu loh. Maka dari itu kita bikin beddingannya jauh 25 hari atau 20 hari sebelum kita sebar dulu. Penampakannya seperti ini beddingan kasar itu. Dan nanti setelah 15 hari beddingan kasar ini kita panaskan, terus kita siram dulu, siram pakai air, terus kita ratakan itu, entah pakai penggaron atau pakai alat supaya dia merata, dan untuk singkal-singkal atau tanah-tanah yang besar itu dia dapat ajur dulu, supaya bisa menggembur dengan sendirinya dulu seperti itu. Nanti setelah gembur kita ratakan, terus kita spray pakai herbisida atau racun rumput untuk pengendalian gulma dulur. Karena gulma pun kalau tumbuh di pembibitan tembakau itu sangat-sangat menyusahkan petani dan sangat-sangat mengganggu pertumbuhan bibit tembakau kita dulur, seperti itu. Setelah kita spray pakai herbisida pratumbuh, kita biarkan dulu sekitar 7 hari sampai 10 hari. Kita tutup pakai plastik dulur, supaya apa? Supaya kalau hujan, kalau panas dia tidak langsung terpapar matahari dan tidak langsung terkena air hujan dulur. Supaya tanah yang mau kita sebari ini dia stabil dulur, dia lembab dan tidak terlalu basah seperti itu. Maka dari itu harus kita tutup dulu pakai plastik, kita biarkan minimal 7 hari atau sampai 10 hari dulur. Oke, kalau sudah kita simpan beddingan kita tutup pakai plastik. Setelah itu kita buka dan waktunya untuk penyebaran dulur. Untuk penyebaran bibit tembakau ini tidak serta-merta seperti menyebar benih-benih padi atau menyebar benih lainnya dulur. Menyebar benih tembakau itu harus sangat teliti. Dikarenakan apa? Kita lihat dulu untuk bibit tembakonya. Bibit tembakonya seperti ini dulur. Ini bibit dari perusahaan dulur. Oke.
Di sini untuk penanaman tembakau kami mitra dengan perusahaan dulur. Jadi untuk bibit ini dikasih sama perusahaan yang mau membeli tembakau kering kita nanti dulur. Bibit ini jenisnya jenis nori. Bibit ini setiap satu bedeng 25 meter itu dikasih 6 bungkus seperti ini dulu. 6 bungkus seperti ini. Untuk estimasi jumlah bibitnya itu kurang lebih sekitar 14.000 atau sampai 15.000 batang. Kalau untuk nanti tumbuhnya itu standar. Tapi maka dari itu untuk menghasilkan bibit yang maksimal kita harus menggunakan SOP atau cara-cara dari perusahaan dulu. Untuk perusahaan pada kali ini kita ada demo penyebaran bibit atau praktek penyebaran bibit yang dipimpin langsung oleh PPL langsung dari perusahaan yang membeli tembakau kita nanti dulu. Seperti ini caranya. Pertama-tama kita buka dulu untuk plastik yang menutupi bedengan kita yang simpan kemarin itu dulur. Kita buka dulu seperti ini untuk persiapan. Dan pertama-tama kita kasih pasang pelengkung dulur. Pelengkung ini adalah untuk menopang plastik penutup bedengan dulur. Untuk pelengkung seperti ini bikinnya sekitar 2 meter 40 cm untuk bedengan lebar 1 meter 10 cm dulur. Seperti ini caranya pasang semua. Untuk 25 meter bedengan seperti ini saya kasih sekitar 26 biji pelengkung dulur. Ini terbuat dari bambu, saya buat sendiri. Seperti ini kita pasang semuanya sampai ujung. Sesudah itu kita pasang patok dulur. Patok ini adalah untuk menopang tali yang akan membuat plastik itu tidak terbang jikalau ada angin kencang dulur. Seperti ini caranya, pasang patok-patok dulu. Setiap satu pelengkung ini, per 2 pelengkung ini saya kasih 1, soalnya nanti biar saling mengkait untuk talinya. Seperti ini. Oke, kita pasang plastik dulu. Untuk plastiknya ini pun semua dari perusahaan dulur. Plastik ini plastik susu, supaya dia nanti kalau terkena sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam bedengan yang sudah kita sebari dulu. Soalnya bibit tembakau itu kecil-kecil seperti ini dulur, seperti kopi, seperti tumbuhan kopi seperti ini, sangat-sangat kecil. Dia sangat rentan kalau langsung terpapar sinar matahari dulur. Nanti dia bisa tidak tumbuh seperti itu dulur. Oke, setelah pasang pelengkung kita pasang plastiknya, plastik susu ini. Untuk kali ini sangat ramai dulur, soalnya ini praktek kedua jadwal sebar. Soalnya jadwal sebar pun yang menentukan adalah dari perusahaan dulur. Seperti itu. Jadi ini kawan-kawan atau bapak-bapak semua banyak ngumpul di sini supaya dapat melihat langsung cara menyebar benih tembakau. Sebetulnya para bapak-bapak ini sudah lihai dulur, tapi ini permintaan dari PPL supaya untuk dokumentasi dan supaya tidak nanti kalau ada yang lupa, supaya tidak salah untuk penyebaran, supaya ingat lagi step-step untuk urutan untuk penyebar. Pertama yaitu tadi pasang pelengkung, terus kedua pasang plastik, terus untuk selanjutnya mulai penyebaran dulu. Penyebaran itu kita menggunakan gembor seperti ini dulur, gembor yang dipasang boom. Pasang boom itu seperti peralon ini yang dilubangi kecil-kecil untuk jalan jatuhnya bibit tembakau nanti dulur, supaya dia jatuh di bedengan kita merata seperti itu dulur. Setelah benih kita sebar,
langsung kita lanjut untuk pemberian obat dulur. Pemberian obat yaitu obat semut sama obat jamur dulur, obat fungisida untuk bedengan kita. Kami di sini kalau untuk obat jamur kita menggunakan merek dagang Imbu ini dengan bahan aktif metalaksil, tapi ini khusus untuk fungisida penyemaian dulur. Untuk tembakau bisa, untuk cabai bisa, untuk semuanya bisa lah Imbu dengan merek dagang Imbu. Ini juga semua rekomendasi dari perusahaan dulur. Dari perusahaan kami itu tidak boleh menggunakan pestisida sembarangan dulur. Karena apa? Karena kita tetap dijaga untuk kualitas tembakau kita. Kalau kita sembarangan memakai insektisida atau fungisida itu bisa membahayakan nanti waktu hasil tembakau kering kita dulur, karena tembakau itu menghasilkan nikotin dan tar supaya itu tetap terjaga, tetap seimbang. Maka dari itu perusahaan menganjurkan untuk penggunaan pestisida khusus dari perusahaan, tidak boleh menggunakan pestisida dari luar tanpa rekomendasi PPL langsung dulur, seperti itu. Untuk jamur saya memakai ini Imbu. Untuk semut biasanya kalau di bedengan itu banyak semut-semut itu dulur, kita memakai regen yang merah seperti ini dulur. Untuk regen perlakuan benih seperti ini supaya tidak biji-biji tembakau kita tidak langsung dimakan oleh semut seperti itu dulur. Setelah itu kita spraykan semuanya tadi bersamaan, tidak apa-apa, di mix kita langsung spray. Di spray itu kita langsung sebari benih kita dulu. Oke, seperti ini cara penyebaran benihnya, seperti ini. Langsung saja ditonton seperti ini penyebarannya. Oke dulur, tidak terlalu gampang lah seperti ini. Kalau ada alat boomnya ini, peralon ini mudah, dia nanti bisa merata dengan sendirinya. Kalau disebar seperti biji-biji gabah, biji-biji itu tidak bisa dulur, soalnya itu terlalu kecil. Nanti kalau disebar pakai tabur nanti dia bisa kelompok-kelompok atau tidak bisa merata seperti itu dulu. Untuk selanjutnya kita langsung saja pasang plastiknya. Pasang plastik ini supaya tadi tidak terkena langsung oleh paparan sinar matahari dan hujan. Setelah itu kita kasih tali dulur, tali supaya plastiknya tidak terbang seperti itu. Nah seperti ini caranya. Selanjutnya kita itu dulur kasih berambut yaitu kulit padi atau limbah penggilingan padi dulur. Ini fungsinya apa? Fungsi dari berambut ini adalah untuk melembabkan gulutan atau bedengan kita dulur, supaya kalau berambut itu kita sebar, kita siram, dia pasti akan menyimpan lembab yang sangat kuat supaya nanti bisa gondok atau bisa cepat tumbuh untuk bibit tembakau kita seperti itu dulur. Nah selepas kita kasih berambut, kita langsung saja kita tutup seperti ini cara menutupannya, pakai plastik, terus ujung sampai ujung kita tarik. Nah seperti ini. Lepas pasang plastik kita kasih tali dulur, tali pakai nilon seperti ini. Kalau di perusahaan kami tidak boleh menggunakan tali yang berbahan plastik dulur. Karena apa? Karena itu nanti kalau ada penguraian plastik dia bisa terbang dan nempel di tembakau, itu tidak boleh atau tidak direkomendasikan oleh perusahaan. Maka dari itu semua bahan tali-tali di sini menggunakan bahan nilon dulur. Seperti ini dulur. Oke, selepas itu sudah kita tutup dan sudah seperti ini dulur, mudah dan gampang dulur. Dan terakhir ini PPL kita mau memberi edukasi kepada petani-petani lainnya supaya tetap semangat untuk penanaman tembakau pada tahun ini. Dulu terakhir terus saat ini kita sumber nanti ya Pak G. Secara teknis saya mengikuti saja yang sudah berjalan Pak G. Wis do iso. Nek ceritane Pak Pras, kalau niku anggaran ceritane Pak Pras.
Nek wae nggih. Jadi napa Pak, di bedengan ini yang kita katakan bedengan ini adalah pondasinipun. Arep nanem, arep panen nek ora bibit susah. Ngoten nggih Pak Sanusi. Nah, itu makanya tadi Pak Sanusi juga bilang ke saya tentang kegagalan sebar nggih Pak nggih. Tapi baru 3. Masih ada 3. Yang 3 selanjutnya benih yang saya kasihkan ini bisa untuk 2 hari. Saya biasanya ngonten Pak nggih. Jadi urung nganti putih tar. Nggih. Nek putih tar mesti jenengan oyak-oyakan dina iki engko. Nggih. Kasar-kasar wedi kula di sebari. Ngoten nggih. Jadi pastikan halus dulu seperti niki wau Pak nggih. Geragalan-geragalane pun diilangi, napa diinggirke, napa digebleki. Ngoten nggih. Nembe disebar. Ngoten. Nah, urutan sebar mumpun saged nggih Pak nggih. Ya biasa toh. Obat lodo isik niku napa obat jamur isik nggih Pak nggih. Obat jamur isik. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.